Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita jumpa kembali di acara Dibacain Berita. Tentunya ini salah satu acara yang ditunggu oleh seluruh umat dan seluruh warga bangsa Indonesia. Masya Allah. Silakan Bung Kameramen, apa nih berita kita? Wah, Bung Alfian, lagi-lagi dari cnnindonesia.com, Bung Alfian. Kamis 24 Maret 2022. Judulnya, Puan blak-blakan soal isu gantikan Ma'ruf demi barter tunda pemilu. Waduh. Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, blak-blakan menanggapi isu terkait penundaan pemilu 2024. Isu itu diantaranya ia bakal menggantikan Ma'ruf Amin menjadi wakil presiden demi mengubah sikap PDIP terkait wacana penundaan pemilu 2024. Puan membantah pernah ditawari atau dilobi untuk menggantikan Ma'ruf demi mengubah sikap PDIP terkait wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan. Ia memastikan Ma'ruf akan tetap menjabat sebagai wapres hingga 2024. Wah, respon awal Bung Alfian gimana nih? Kadang-kadang kan orang politik nih suka hari ini ngomong A, besok B, kita nggak tahu nih. Ya, yang jelas ini merupakan sebuah rangkaian. Sebuah rangkaian daripada kesungguhan untuk mempertahankan kekuasaan sampai batas di mana nanti kekuasaan tersebut bisa dipindahkan atau diwariskan atau dilanjutkan oleh orang yang sangat diharapkan dan sangat disiapkan untuk tidak mengganggu kelakuan-kelakuan rusak atau kelakuan-kelakuan bejat, kelakuan-kelakuan kriminal yang pernah dilakukan. Artinya mewariskan kepada pewaris tahta yang bisa mengamankan dan menyamankan mereka sampai ke kuburan. Nah, yang jadi persoalan adalah memang fenomena perpanjangan, fenomena pemilu yang ditunda. Ini yang pasti satu kata kuncinya, ini merupakan makar konstitusi. Innalillahi. Sebagaimana yang disebut oleh Profesor Dr. Sutki sebagai seorang guru besar tata negara atau guru besar ahli Pancasila, ini sebagai sebuah keadaan yang memang sangat melanggar. Jadi artinya sebagai ketua DPR RI yang juga salah satu ketua daripada sebuah partai, the ruling party, maka menurut hemat saya tidak ada asap kalau tidak ada api. Artinya beliau mengatakan itu mesti karena beliau punya pengetahuan, punya pendengaran, ataupun mungkin punya makna lain. Kadang-kadang betul orang politik itu suka maknanya bersayap. Dia bilang tidak padahal iya, dibilang iya padahal iya, atau dan seterusnya. Itu jadi situasi yang perlu dibaca. Dan yang jelas ini kalau sampai terjadi proses pembegalan posisi Pak Ma'ruf Amin, ini berarti harus jadi luka berdarah untuk NU. Karena bagaimanapun dulu ini dianggap sebagai pemasok atau pendulang suara untuk kemenangan pada putaran kedua, begitu. Baik, Bung Alfian. Tapi kita kalau dari berita ini anggaplah, Bung Alfian, PDIP ini menolak penundaan pemilu. Tapi hawa-hawanya nih, Bung Alfian, dari pihaknya non PDI lah, anggap Jokowi, Luhut dan lain-lain, mereka mungkin masih pakai bahasa sedang mengkaji penundaan pemilu, sedang mengkaji bla 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 bla. Kok saya ini Bung Alvin, dari dulu kan beliau bilang, saya mah nggak pengen jadi presiden, saya selesaiin dulu di Jakarta, buktinya maju Bung Alvin Pilpres. Nah ini gimana nih Bung Alvin? Orang-orang politik ini ciri orang politik yang omongannya bisa dipegang tuh yang kayak gimana sih Bung Alfian? Ya, ini mungkin menjadi kesempatan kita untuk belajar bahwa bagi kita yang beragama Islam, berpolitik itu berarti beribadah, berpolitik berarti memenangkan perebutan kekuasaan untuk dikelola untuk kebaikan seluruh umat manusia yang mendapatkan
amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, kasus ini adalah kasus yang menurut yang sama kita paham menjadi sebuah fenomena yang sudah memalukan, memilukan, bahkan mungkin dalam perspektif lain menjijikkan karena memang dilakukan dengan cara ugal-ugalan dan bahkan ada yang bisa menyebut situasi ini menjadikan sebuah praktek demokrasi kriminal. Betul. Artinya banyak hal-hal yang di luar kepatutan dikerjakan tanpa ada malu-malu, di luar kewenangan, yang bukan urusannya diurus, Betul. yang urusannya tidak diurus, dan itu terlihat hampir di semua urusan, sehingga antara tumpang tindih di satu sisi dan mengambil pekerjaan yang bukan pekerjaan di sisi lain, sementara banyak pekerjaan-pekerjaan yang strategis terabaikan. Yaitu mungkin satu situasi yang memang sedang terjadi di negara kita, begitu. Nah, iya Bung Alfian. Oke, anggaplah kita ini lagi-lagi kita anggap PDIP menolak penundaan pemilu karena mungkin dia pengen maju pilpres, Bung Alfian. Nah, ini ada berita lagi, Bung Alfian. Puan terbuka dipasangkan dengan Prabowo atau Anies di pilpres 2024. Nah, kita nih Bung Alfian sebagai umat Islam, Bung Alfian sebagai tokoh lah yang sering berjumpa dengan tokoh-tokoh lain. Kalau misalnya Pak Anies disandingkan dengan Puan, apakah kita akan tetap memilih Pak Anies Baswedan, Bung Alfian? Mungkin pertanyaan itu masih pada posisi kalau ya. Iya, kalau. Artinya umat Islam juga sesungguhnya secara katakanlah secara aklamasi belum tentu juga memilih Pak Anies. Iya. Belum tentu, karena kita tetap akan menunggu arahan para ulama, istimewa ulama, dan arahan-arahan dari kalangan ulama secara akumulatif. Iya. Tapi memang fenomena Pak Anies punya ikatan yang cukup kuat karena beliau memiliki kakek yang bernama A.R. Baswedan. Iya. Yaitu seorang tokoh masyumi sebuah partai Islam yang sangat dikenal dari hulu ke hilir ala gagasan tentang tata kelola kenegaraan dan sistem politik yang berhaluan Islam. Betul. Nah, kembali soal pemasangan Anies, saya pikir kita harus menghitung, kalau bahasa Betawinya emang nggak ada orang lain lagi gitu. Ya, mungkin itu jadi penting saya buat pertanyaan gitu, karena kita butuh sinergi yang profesional, sinergi yang visioner, Betul. sinergi yang punya kemampuan. Dan kita ingin katakan, ketika katakanlah misalnya penyandingan Anies dengan Fulan, saya lebih setuju Anies disandingkan dengan Fulan, bukan dengan Fulanah gitu. Nah, itu mungkin nanti menjadi catatan, karena kelihatannya di negeri kita Fulanah yang punya integritas, yang punya kualitas, yang punya kemampuan-kemampuan secara akademis, kemampuan-kemampuan secara praktek politik, dan kemampuan-kemampuan secara militansi bernegara, itu justru tidak ada dalam ruang-ruang peluang. Maka untuk itu, untuk Pak Anies Baswedan, saya memandang butuh Pak Anies dan Fulan, bukan dengan Fulanah. Iya. Mudah-mudahan ini menjadi pegangan. Kita akan bersiap untuk menata Indonesia baru dengan pemimpin baru. Iya, betul Bung Alfian. Saya rasa juga Pak Anies Baswedan mikir-mikir Bung Alfian kalau disandingkan dengan tukang matiin mic, Bung Alfian. Mudah-mudahan lah kalau nanti Pak Anies yang maju, Pak Prabowo nggak usah maju lah, udah tua juga kan. Iya. Bung Alfian, untuk di akhir sesi dibacain berita ini, mungkin terkait berita ini, apa sih saran atau nasihat Bung Alfian untuk umat Islam? Minimal nih, untuk 2024, kita terarah, terukur, apalagi kita perlu yang disampaikan oleh Bung Alfian, kita perlu merancang kemenangan. Ini gimana Bung Alfian? Ya, betul sekali Bung Kameramen. Merancang kemenangan itu artinya memberikan satu proses politik atau kerja politik yang membuat kita berada di posisi menang. Iya. Dalam Islam, kemenangan Islam itu berarti kebahagiaan umat Islam dan yang bukan umat Islam. Itu dulu yang harus dipegang. Betul. Bahwa merancang kemenangan berarti dari awal kita menyadari bahwa kita tidak akan pernah memilih orang yang rekam jejaknya, baik dirinya, teman-temannya, maupun titisannya, maupun nenek moyangnya, punya rekam jejak sejarah
telah bersikap jahat kepada Islam dan aspirasi Islam. Iya, betul sekali. Itu mungkin yang pertama, rancang kemenangan bersama dengan kesadaran pengetahuan sejarah perjuangan umat Islam dan sejarah perjuangan politik umat Islam. Yang kedua, kita mulai harus menggerakkan dari mobilisasi politik menjadi partisipasi politik. Karena bicara mobilisasi berarti bicara orang itu digerakkan atas tindakan-tindakan eksternal, baik merupakan tekanan maupun merupakan iming-iming. Artinya harus ada pergeseran yang sistematis dari mobilisasi politik menjadi partisipasi politik. Iya. Nah, yang ketiga, bahwa mulai diberikan kesadaran berpolitik itu adalah ibadah, berpolitik itu adalah dakwah, berpolitik itu adalah jihad, berpolitik itu adalah menggenggam kekuasaan untuk mendapatkan privilege dan mendapatkan kemudahan serta menegakkan Islam dalam artian rahmatan lil alamin, bahwa Islam berkuasa akan membahagiakan umat Islam dan membahagiakan yang bukan Islam. Itu telah menjadi fakta sejarah dalam kurun yang panjang di masa-masa kejayaan Islam. Insya Allah di masa-masa kejayaan Indonesia yang include dengan kejayaan Islam di Indonesia. Inilah yang bisa dibahas dalam dibacain berita kali ini. Kita akan menghadapi 2024 sebelumnya atau tepat waktu untuk Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.